Adik-adik pelajar di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ujian nasional SMP pada mata pelajaran IPA. Perlu kalian ketahui, ini adalah video kedua dari pembahasan soal UN IPA SMP. Oleh karena itu, agar kalian bisa mendapatkan pembahasan secara utuh, maka sebaiknya kalian ikuti video pertama dari seri pembahasan soal IPA SMP ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan loncengnya. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Namun sebelum membahas soal, kakak tampilkan terlebih dahulu beberapa pengetahuan dasar yang berhubungan dengan suhu dan kalor. Yang pertama kita bahas mengenai termometer. Tentunya adik-adik sudah tahu ya termometer itu apa? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, selama ini dikenal ada 4 jenis termometer yang umum dipakai. 4 jenis termometer ini dibedakan berdasarkan skalanya. Ada termometer yang menggunakan skala Reaumur, ada skala Celcius, ada skala Fahrenheit, dan ada skala Kelvin. Di Indonesia tentu saja kita lebih familiar dengan termometer Celcius. Namun dalam dunia sains itu yang paling banyak dipakai adalah termometer Kelvin karena satuan internasional untuk suhu itu adalah Kelvin. Nah, untuk dapat membandingkan keempat termometer ini digunakan patokan berupa titik tetap bawah dan titik tetap atas. Yang dijadikan patokan titik tetap bawah itu adalah suhu pada saat es mencair atau melebur. Sedangkan titik tetap atasnya itu adalah suhu ketika air mendidih. Semuanya diukur pada tekanan 1 atmosfer. Kita mulai saja. Untuk termometer Reaumur itu titik tetap bawahnya diberi skala 0 derajat. Sementara titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Sehingga panjang skalanya adalah 80 skala. Kemudian termometer Celcius itu titik tetap bawahnya juga diberi 0 derajat, tetapi titik tetap atasnya adalah 100 derajat, sehingga panjang skalanya adalah 100 skala. Termometer Fahrenheit itu titik tetap bawahnya diberikan angka 32, sementara titik tetap atasnya adalah 212. Sehingga panjang skalanya adalah 180 skala. Kemudian terakhir termometer Kelvin titik tetap bawahnya adalah 273, sedangkan titik tetap atasnya adalah 373. Nah, untuk dapat mengkonversi satuan suhu, kita menggunakan persamaan termometer. Persamaan termometer ini sebenarnya didasarkan pada perbandingan suhu yang ditunjuk dengan panjang skala termometer masing-masing. Persamaan termometer bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah suhu yang ditunjuk oleh termometer 1. Kemudian TB1 ini adalah titik tetap bawah termometer 1. Dan TA ini adalah titik tetap atas termometer 1. Jadi rumusnya T1 dikurangi TB1 per TA1 dikurangi TB1 sama dengan T2 dikurangi TB2 per TA2 dikurangi TB2. Nah, yang di bawah per ini sebenarnya adalah panjang skala. Jadi kalau seandainya yang digunakan adalah termometer yang sudah umum ini bisa diganti dengan panjang skalanya sekaligus. Jadi tidak usah ditulis ruwet seperti ini. Ini memang tampilannya ruwet begini, tapi sebenarnya ini yang dimasukkan di sini nanti tidak ruwet ya. Angkanya angka sederhana. Nah, persamaan termometer ini dapat digunakan untuk mengetahui kesetaraan dari masing-masing termometer. Misalnya begini, kita dikasih suhu dengan satuan derajat Celcius. Misalnya 20 derajat Celcius itu berapa Reaumur sih? Atau berapa Fahrenheit? Atau berapa Kelvin? Nah, itu tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan ini bisa menjawab
semua pertanyaan yang berhubungan dengan konversi suhu, bahkan dengan kasus termometer yang mungkin tidak umum. Artinya titik tetap bawah dan titik tetap atasnya ditetapkan sedemikian rupa, itu juga bisa dijawab dengan menggunakan persamaan termometer ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini panjang skalanya dari keempat termometer yang sudah umum ini, kalau kita bandingkan, kita akan memperoleh perbandingan yang sederhana, yaitu Reaumur memiliki perbandingan 4, Celsius 5, Fahrenheit 9, dan Kelvin juga 5. Angka ini diperoleh dengan cara membandingkan 80 banding 100 banding 180 banding 100. Ini perbandingan yang paling sederhana adalah 4 banding 5 banding 9 dan banding 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan lebih lanjut, kita anggap perbandingan paling sederhana dari panjang skala ini sebagai angka istimewa dari masing-masing termometer. Dengan kata lain, di sini kita anggap bahwa angka istimewa dari Reaumur itu adalah 4, angka istimewa dari Celsius itu adalah 5, angka istimewa dari Fahrenheit itu adalah 9, dan angka istimewa dari Kelvin adalah 5. Nah, kalau nanti kasus yang ditanyakan masih seputar keempat termometer ini, maka persamaan termometer ini bisa dimodifikasi, di mana bagian yang di bawah per ini, yang agak ruwet ini, TA1 dikurangi TB1, ini bisa diganti dengan angka istimewanya termometer 1. Sementara TA2 min TB2 ini juga bisa diganti dengan angka istimewanya termometer 2. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana cara menggunakan persamaan ini, nanti kita akan berikan contoh soalnya. Permasalahan selanjutnya yang kita tampilkan adalah urusan kalor. Pertama, kalor itu memengaruhi perubahan suhu. Nah, dalam hubungannya dengan perubahan suhu oleh kalor, maka kita memiliki persamaan seperti ini. Q sama dengan mc kali delta T. Nah, Q ini adalah jumlah kalor yang terlibat, kemudian M ini adalah massa zat, C adalah kalor jenis zat, sementara delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi jumlah kalor yang terlibat itu sebanding dengan masanya, tergantung dari kalor jenisnya, dan sebanding juga dengan perubahan suhunya. Nah, ini permasalahan kalor dengan kaitannya dengan perubahan suhu. Nah, kemudian selain berhubungan dengan perubahan suhu, kalor juga berhubungan dengan perubahan wujud. Kalor yang berkaitan dengan perubahan wujud itu ada beberapa. Di sini yang pertama kita bahas itu mencair atau melebur, yaitu peristiwa berubahnya zat padat menjadi zat cair. Ya, contoh paling gampang es berubah jadi air gitulah ya. Nah, kalor yang terlibat diberikan oleh persamaan berikut. Q sama dengan M kali L. Q ini adalah jumlah kalor yang terlibat, M itu massa zatnya, sementara L ini adalah kalor lebur, yaitu salah satu jenis kalor laten. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa menguap, yaitu berubahnya zat cair menjadi gas. Kalor yang terlibat diberikan oleh persamaan berikut. Q sama dengan M kali U. U juga kalor laten, tetapi dalam hal ini adalah disebut dengan kalor uap. Kalor laten itu maksudnya adalah kalor yang terlibat ketika suatu zat itu mengalami perubahan wujud. Kenapa disebut kalor laten? Karena pada saat terjadi perubahan wujud itu kalau kita ukur suhunya itu cenderung tetap. Kalor yang terlibat di sana digunakan untuk mengubah wujudnya. Nah, ketika berubah wujud itu suhunya tidak berubah, sehingga seolah-olah kalornya tersembunyi begitu. Maka disebut dengan istilah kalor laten. Nah, jadi dalam urusan kalor ini ada dua kemungkinan. Kalau suhunya berubah oleh kalor, maka wujudnya tetap. Nah, sementara kalau wujudnya yang berubah, maka suhunya tetap. Demikian. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang telah kalian peroleh di kelas-kelas sebelumnya, mungkin kelas 7 atau kelas 8 ya. Oleh karena itu di sini sifatnya mengulang saja, sehingga kalian mungkin yang sudah rada-rada lupa itu kembali teringat begitu ya.
Nah, itu mengenai perubahan wujud oleh kalor. Kemudian urusan kalor selanjutnya yang akan kita bahas adalah diagram pemanasan air. Nah, peristiwa pemanasan air ini paling sering keluar dalam soal. Diagram pemanasan air bisa kita lihat seperti berikut. Nah, ini kita diberikan sebuah diagram, satu sumbu datar dan satu sumbu tegaknya. Sumbu datar ini mewakili kalor, atau kadang-kadang juga ini bisa mewakili waktu T gitu ya. Nah, terserah soalnya. Nah, dalam hal ini kita pakai saja ini mewakili kalornya. Satuannya kalori, bisa joule ya. Satuan internasional untuk kalor itu joule. Sementara sumbu tegaknya ini adalah suhunya atau T. Nah, T di sini bisa menggunakan T kecil, bisa menggunakan T besar. Biasanya kalau suhunya dalam satuan Kelvin menggunakan T besar. Kalau suhunya dalam satuan Celcius menggunakan T kecil begitu. Nah, kemudian ini adalah titik 0,0-nya. Nah, katakanlah kita memiliki air, dalam hal ini mungkin wujudnya adalah es pada suhu minus 30 derajat Celciusnya. Kalau minus 30 derajat Celcius ini pasti es lah ya. Nah, apa yang terjadi kalau es ini kita panaskan terus-menerus? Proses yang pertama yang terjadi adalah proses yang digambarkan dengan garis warna merah pertama ini. Suhunya makin lama makin naik seiring dengan bertambahnya kalor yang diberikan. Pada proses ini, kalor yang terlibat itu bisa diformulasikan seperti ini. Q sama dengan MC delta T. Nah, tetapi C yang dipakai di sini adalah C dari S karena memang wujudnya masih berupa es. Nah, kemudian pada titik tertentu, yaitu pada saat suhunya mencapai 0 derajat Celcius, dia suhunya berhenti sementara, berhenti naiknya begitu. Kalau tadi kan dari minus 30 tuh naik terus sampai 0 demikian ya. Nah, pada saatnya mencapai 0 dia akan berhenti. Kenapa? Ya karena tadi sudah kita jelaskan bahwa pada suhu 0 derajat Celcius dia akan mulai berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, disinilah akan terjadi proses mencair. Jadi pada proses ini suhunya tetap dari 0 ke 0, tetapi wujudnya yang berubah. Nah, dan di sini juga ada kalor yang terlibat. Nah, kalor yang terlibat ini kalor yang tadi itu, yang berhubungan dengan perubahan wujud, yaitu Q sama dengan M kali L. Nah, kalau seandainya semua es itu sudah berubah menjadi air, atau dengan kata lain sudah mencair seluruhnya, maka suhunya juga nanti akan berubah lagi, karena wujudnya sudah selesai berubah. Sekarang karena sudah selesai berubah wujud, dia akan berubah suhu lagi, dia akan naik lagi suhunya. Nah, diberikan oleh kurva berikutnya ini. Nah, ini akan mengalami perubahan suhu sampai titik tertentu. Dalam hal ini karena ini adalah air gitu ya, kita pakai saja patokan 100 derajat Celcius. Pada perubahan suhu ini juga kembali melibatkan kalor, yang persamaannya sebagai berikut, M kali C kali delta T. Nah, ini persamaan kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu lagi. Tetapi di sini C yang digunakan itu adalah C-nya air. Kenapa? Karena tadi kan sudah semuanya berubah jadi air. Jadi bukan es lagi begitu ya. Jadi karena sudah berubah jadi air, maka di sini kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis air. Nah, kemudian pada saat dia mencapai suhu 100 derajat Celcius, dan kita tahu bahwa ini adalah titik didihnya air, maka suhunya tidak akan berubah lagi, tidak akan mau naik lagi, melainkan dia akan mengalami perubahan wujud berikutnya yang diwakili oleh kurva yang mendatar ini, mendatar kedua ini. Ya, dari wujud cair akan berubah menjadi gas, atau kita sebut dengan peristiwa menguap. Nah, kalor yang terlibat ya seperti ini lagi, ini kembali kalor yang berhubungan dengan perubahan wujud, yaitu Q sama dengan M kali U. Nah, kalau seandainya kita ditanyakan kalor total yang terlibat, ya kita jumlahkan saja kalor-kalor ini. Tergantung nanti dari soalnya, dari mana sampai mana ditanya gitu. Kalau semuanya banget ditanya, ya memang semuanya kita harus jumlahkan kalornya. Demikian. Nah, kemudian berdasarkan peristiwa-peristiwa ini, kita bisa bagi grafik ini menjadi beberapa zona gitu ya. Nih, Kakak sudah tandai dengan garis tegak putus-putus ini gitu ya. Dari sini
Pertama, grafik perubahan suhu yang awal ini dari minus 30 sampai 0 ini adalah zona di mana zatnya berwujud sebagai es, masih es semuanya begitu ya. Nah, kemudian pada grafik mendatar ini, zona ini adalah zona di mana zatnya itu sudah berupa campuran antara es dan air, karena di sini esnya sudah mulai mencair, tapi belum semuanya. Dia semuanya berubah jadi air ketika sudah sampai di ujung sini gitu. Jadi ketika ada di daerah ini zona di mana zatnya adalah campuran antara es dan air, dan itu ketika terjadi campuran antara es dan air maka suhunya dipastikan adalah 0 derajat Celcius. Zona berikutnya adalah ketika air sudah mulai naik suhunya ini. Ya, ini adalah zona di mana zat itu berwujud air seluruhnya. Demikian seterusnya sampai yang terakhir di sini kakak tampilkan, maka di sini zatnya akan berwujud air ditambah dengan uap air. Demikian. Kemudian konsep yang berikutnya adalah tentang asas Black. Asas Black ini adalah suatu asas atau hukum yang berkenaan dengan kekekalan energi untuk kalor. Bisa dibilang bahwa asas Black itu adalah pernyataan lain dari hukum kekekalan energi untuk kalor. Nah, misalkan kakak punya di sini suatu benda gitu ya dengan suhu tinggi. Suhu tinggi begitu ya. Kakak lambangkan dengan T begitu. Jadi ini T yang besar ini adalah suhunya, T indeks ini adalah kata tinggi gitu ya, T tinggi gitu ya. Kemudian kakak juga punya benda lain yang suhunya rendah. Kita tulis TR gitu ya, suhu rendah. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seandainya benda dengan suhu tinggi dan suhu rendah kita campurkan? Ya, benar sekali. Jadi, jika dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka akan terjadi serah terima kalor. Tentunya yang akan menyerahkan kalor itu adalah benda yang suhunya lebih tinggi, sementara yang menerima kalor adalah benda yang suhunya lebih rendah. Lalu bagaimana dengan suhu kedua benda? Bagaimana berubahnya? Nah, secara logika saja misalkan begini ya. Kita punya misalnya air pada suhu katakanlah 80 derajat Celcius. Kemudian ada air yang lain suhunya misalnya 40 derajat Celcius, kita campurkan. Kira-kira suhunya berapaan ya? Ya tentu saja suhunya pasti berada di kisaran antara 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Tidak mungkin kurang dari 40 derajat Celcius, tidak mungkin lebih dari 80 derajat Celcius. Nah, di sini kita ilustrasikan bahwa suhu yang terbentuk setelah kedua benda dicampur itu sebagai T cam atau suhu campuran. Nah, kemudian terjadi perubahan suhu pada benda yang suhunya lebih tinggi, yaitu suhunya turun. Oleh karena itu kita bilang dia melepaskan kalor, atau kita beri tanda di sini sebagai Q lepas, yaitu kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi. Nah, kemudian benda yang bersuhu rendah itu akan menyerap kalor. Berapa kalor yang diserap? Nah, kita beri lambang di sini sebagai Q terima. Jadi ada Q lepas, ada Q terima. Q lepas itu oleh benda yang bersuhu tinggi, sedangkan Q terima itu oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, asas Black itu berbunyi sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan ideal ini tidak ada energi kalor yang hilang. Nah, oleh karena itulah asas Black ini dikatakan sebagai hukum kekekalan energi untuk kalor. Jadi jika ada benda yang dicampurkan, prinsip dasarnya adalah Q yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi itu sama dengan Q yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Nah, persamaan-persamaan yang telah kita bahas dari tadi akan digunakan untuk menjawab beberapa soal berikutnya. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita diberikan gambar gelas gitu ya, berisi cairan, mungkin ini ada termometer menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Kemudian
Suhu air tersebut jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit sebesar, jadi ini adalah kasus mengkonversi satuan dari satuan derajat Celcius ke Fahrenheit. Jadi 40 derajat Celcius ini sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Nah, kira-kira begitu inti dari soal ini. Demikian ya. Mari kita selesaikan. Atau silakan kalian pause dulu videonya, kalian coba untuk mengerjakan sendiri. Baik, akan kakak bahas. Nah, mari kita tampilkan persamaan termometer yang tadi ya. Nah, karena ini melibatkan termometer yang sudah umum dikenal, yaitu Celcius dan termometer Fahrenheit, maka kita bisa ganti bagian yang di bawah per ini dengan menggunakan angka istimewa. Ya, anggaplah seperti ini. Angka 1 dan 2 ini kakak ganti dengan F dan C, karena kita dalam hal ini membandingkan antara Fahrenheit dengan Celcius. Fahrenheit yang ditanya, kakak taruh di sebelah kiri, jadi begini bentuk persamaannya jadinya. T Fahrenheit dikurangi titik bawah Fahrenheit per angka istimewanya Fahrenheit sama dengan T Celcius dikurangi titik bawahnya Celcius dibagi angka istimewanya Celcius. Ayo, masih ingat atau tidak? Berapa angka istimewa Fahrenheit? Berapa angka istimewa Celcius? Iya, mari kita hitung bersama-sama. Nah, kemudian kita masukkan titik bawahnya Fahrenheit itu adalah 32. Ya, kita taruh di sini. Mengganti tempatnya TBF ini. Angka istimewanya Fahrenheit itu adalah 9. Nah, kemudian ini adalah T Celcius itu yang diketahui, yang ditanyakan itu. Yang diketahui yang nanti disuruh mengkonversi menjadi Fahrenheit itu, yaitu 40. Dan titik bawah Celcius itu adalah 0. Jadi, persamaan yang rumit ini sebenarnya hanya seperti ini bentuknya. Dan ini bisa dihitung langsung. 40 dibagi 5 itu hasilnya adalah berapa? Iya, 8. Nah, jadinya begini. Ya, jadi 9-nya kita bawa sebelah sini jadi kali. Dan 40 bagi 5 ini adalah 8. Dan kalau kita lanjutkan, ini nanti min 32-nya kita pindahkan ke sana. Ini 8 kali 9 itu adalah 72 ditambah 32. Jadi hasilnya adalah 104. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan D, 104 Fahrenheit. Ya, sekilas memang persamaan ini terlihat lebih rumit dari rumus-rumus jadi yang biasanya dicantumkan di buku atau diajarkan oleh guru kalian. Tetapi kalau kalian menggunakan rumus jadi yang dicantumkan di buku, maka kalian akan menghafalkan banyak sekali rumus. Karena konversi antara dua termometer itu akan memiliki dua rumus. Sementara di sini ada 4 termometer yang harus kalian konversi dan masing-masing memiliki dua rumus sekian. Sehingga ada banyak sekali rumus konversi yang harus kalian hafal. Kalau kalian menggunakan persamaan termometer yang ini, kalian cukup menghafalkan satu persamaan saja. Ya, tentu saja kalian harus latih dengan berbagai contoh soal sehingga nanti kalian mudah menguasai persamaan termometer ini. Jadi kalau kalian berlatih mengkonversi beberapa kali begitu ya. Jadi mungkin katakanlah kalian mengerjakan 5 sampai 10 soal, maka persamaan ini akan menjadi sangat mudah. Kita lanjutkan soal kedua. Ibu mencampurkan 3 kg air bersuhu 25 derajat Celcius dengan 2 kg air bersuhu 85 derajat Celcius. Jika diketahui kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu akhir campuran tersebut adalah, nah ini pilihannya. Silakan di pause dulu video ini, lalu kalian coba. Nah, petunjuknya ini adalah urusan asas Black, yaitu serah terima kalor. Baik, mari kita bahas. Nah, kita daftar dulu yang diketahui agar lebih mudahnya. Yang pertama adalah suhu dari benda yang suhunya lebih tinggi atau T tinggi gitu ya. Dalam hal ini adalah air yang bersuhu 85 derajat Celcius. Nah, kemudian masa yang bersuhu tinggi ini adalah 2 kg. Kita lanjutkan, suhu rendah itu adalah 25 derajat Celcius. Massa yang bersuhu rendah itu adalah 3 kg. Di sini juga diketahui kalor jenis air. Dan yang ditanyakan adalah suhu campuran. Nah, kita ilustrasikan seperti tadi. Jadi ini adalah dua benda yang berbeda suhu. Yang di atas ini adalah suhu tinggi, ini adalah suhu rendah.
Nah, kalau ini campurkan menghasilkan suhu campuran. Dalam hal ini kita definisikan dulu delta T untuk kedua kasus ini. Benda yang suhu tinggi ini dia suhunya akan turun, sehingga delta T-nya adalah suhu tinggi ini dikurangi dari suhu campuran. Nah, kemudian benda suhu rendah ini suhunya kan naik, berarti kan suhu campuran atau T campuran itu lebih tinggi daripada T-nya dia sendiri begitu. Jadi sehingga delta T yang rendah ini adalah T campuran dikurangi T yang rendah ini. Nah, baru kita kemudian tampilkan persamaan dari asas Black. Q pas sama dengan Q terima. Karena ini dua-duanya adalah urusan berubah suhu begitu, jadi rumusnya ya mirip, yaitu MC kali delta T. Hanya saja di sebelah kiri itu urusan yang melepas kalor, yaitu yang suhunya tinggi. Sebelah kanan itu urusan yang menerima kalor, yaitu yang suhunya rendah. Nah, kita perhatikan pada persamaan ini ada C gitu ya, jadi C kalor jenis ini walaupun kita beri tanda berbeda, satunya CT, satunya CR. Tetapi karena zat yang terlibat ini adalah sama, yaitu air, maka CT dan CR ini sama, yaitu kalor jenis air. Sehingga ini bisa dimudahkan atau bisa kita coret begitu. Nah, kemudian ini delta T ini kita ganti dengan rumus yang tadi sudah kita buat di atas ini. Jadi delta TT itu adalah TT dikurangi T cam. Nah, begitu. Jadi delta T untuk yang suhu tinggi ini adalah suhu tinggi itu dikurangi suhu campuran. Sementara delta T untuk yang suhu rendah ini suhu campuran dikurangi suhu yang rendah itu. Kita masukkan angkanya masing-masing, diperoleh seperti itu. Jadi M-nya adalah 2 untuk yang suhu tinggi itu. Kemudian suhu tingginya 85 begitu, sama dengan 3 kali kurung suhu campuran dikurangi 25. Ini adalah massa dari benda yang suhunya rendah, yaitu air yang suhunya rendah, suhunya 25 begitu. Kemudian kita kalikan ini ke dalam, 2 kali 85 dikurangi 2 kali T cam begitu, jadinya 2 kali 85 ini adalah 170. Ini 2 kali T cam sama dengan, nah ini 3 kalikan T cam juga, 3 kalikan dengan min 25 jadinya min 75. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan jadi satu ruas. Jadi min 2 T cam ini kita bawa ke kanan, sementara min 75 ini kita bawa ke kiri. Tandanya berubah dari minus jadi plus, jadinya seperti ini. Ya, karena sudah ngumpul ini yang sejenis, maka kita jumlahkan saja. Ini jadinya adalah 245, ini jadinya 5 T cam. Lalu T cam berapa? Ya, tinggal 245 ini dibagi dengan 5, hasilnya 49. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal ketiga, Wati memanaskan logam X dengan massa 500 gram dari suhu 37 derajat Celcius hingga 117 derajat Celcius. Jika kalor yang digunakan selama proses pemanasan tersebut adalah 9,2 kJ, maka logam X tersebut adalah. Nah, di sini ada pilihannya A, timah dengan kalor jenis 130 dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya ditanyakan kalor jenis. Jadi kita harus hitung kalor jenisnya terlebih dahulu. Ya, silakan kalian coba terlebih dahulu, pause video ini. Mari kita bahas. Ya, kita tulis dulu Q atau kalor yang terlibat ini sudah diketahui 9,2 kJ atau kita jadikan joule, jadinya adalah 9.200 joule. Kemudian berikutnya adalah masanya. Berapa masanya? Iya, 500 gram ini, atau kalau dijadiin kilogram 0,5 kg. Delta T yaitu perubahan suhu, ya itu dari 37 menjadi 117 ini, sehingga jadinya adalah 117 dikurangi 37, yaitu 80 derajat Celcius. Ini perubahan suhunya ya. Kemudian yang tidak diketahui adalah C dari logam X ini. Kita hitung dengan menggunakan persamaan kalor untuk perubahan suhu, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya udah, tinggal masukkan saja semua nilai yang diketahui. Ya, Q kita ganti dengan 9.200, M dengan 0,5 dan seterusnya. Lalu kita hitung C. Nah, ini
0,5 kali 80 itu hasilnya adalah 40. Sehingga jadinya begini, ya C adalah 9.200 bagi 40. Kalau kita coret nolnya 1, ini jadinya adalah 920 dibagi 4. Bagaimana caranya membagi 4 tanpa kalkulator? Iya, bagi 2 lah, 2 kali. Jadi kalau 920 dibagi 2, itu hasilnya adalah 460. Kalau dibagi 2 lagi, ya hasilnya 230. Ya, jadi sesuai dengan tabel, C 230 itu dimiliki oleh perak. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal keempat. Pada percobaan pemanasan 500 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius diperoleh grafik berikut. Oh ya, ini adalah grafik dari pemanasan air. Ada yang bilang grafik fase air begitu. Diketahui kalor jenis es sekian, kalor jenis air sekian, dan kalor lebur es sekian. Kalor yang dibutuhkan pada proses P sampai S adalah. Nah, ini adalah pilihannya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Kalian pause video ini. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita menghitung, kita beri tanda dulu. Kita perhatikan dulu karena yang diminta adalah proses dari P sampai S. Dari P sampai S ini begitu ya. Kita bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 daerah. Dari P sampai Q itu kita sebut dengan Q1 kalor yang terlibat di sana. Kemudian dari Q sampai R kita sebut dengan Q2. Dari R sampai S kita sebut Q3. Ya nanti Q yang ditanyakan ya kita total saja Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kita mulai dengan Q1. Q1 ini adalah perubahan suhu dari minus 10 derajat menjadi 0 derajat. Sehingga persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Nah tetapi C yang digunakan adalah C-nya S. Ya karena ini wujudnya masih S. Kita masukkan saja M-nya adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian C dari S itu adalah 2100 begitu. Dan delta T-nya dari minus 10 menjadi 0 ya 10 delta T-nya. Kalau kita kalikan hasilnya 10.500 Joule. Kemudian kita hitung Q2. Ya Q2 ini adalah peristiwa perubahan wujud sehingga persamaannya adalah Q sama dengan M kali L. Ya udah kita masukkan saja nilainya. M 0,5, L 336.000 dan kalau dikalikan ini hasilnya adalah 168.000 Joule. Q3 ini adalah urusan perubahan suhu sehingga persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T gitu ya. Nah tetapi pada Q3 ini zatnya sudah berwujud air, berwujud cair begitu. Sehingga C yang digunakan adalah C-nya air. Nah kemudian delta T-nya ini ya dari 0 sampai 100 ini adalah 100. Kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 210.000 Joule. Nah Q dari P sampai S yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ya ini dihitung biasa saja hasilnya adalah 388.500 Joule. Nah karena pilihannya dalam bentuk kilojoule maka kita harus ubah menjadi kilojoule. Jadinya berapa? Iya 388,5 kilojoule. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan D. Ya, demikian adik-adik kita sudah bahas 4 soal mengenai suhu dan kalor. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu pada bagian ketiga. Silakan kalian selalu ikuti updatean dari video-video yang diposting atau diunggah pada channel ini sehingga kalian tidak tertinggal dan selalu mendapatkan informasi terkini dari channel ini.